Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets dan hari ini gua akan membawakan liputan tentang Oppo Find X3 Pro. Jadi kalau kalian kemarin ngerasa gua harus iPhone 5 sedih sekali tidak punya handphonenya tapi bikin beritanya, kali ini untuk Oppo Find X3 Pro di tangan saya. Anjay, bisa. Oke, jadi untuk smartphone ini dirilis kemarin secara global dan seperti yang kalian tahu, gue pribadi sebenarnya udah pakai Oppo Find X2 Pro sejak perilisannya di bulan Maret, tapi gue pakai sekitar Juni atau Juli seingat gue, dan ini udah jadi daily driver untuk Android gue selama 9 bulan, bahkan punya wallpaper yang sama Ryujin, anjay. Oke, jadi untuk smartphone yang satu ini memang menjadi salah satu smartphone yang gue suka banget karena layarnya yang bagus banget dan juga form factor dan juga feel megangnya itu yang enak banget, bahkan warnanya itu juga desainnya juga looks premium. Hingga datanglah si Oppo Find X3 Pro yang kalau kalian lihat dari leaks, kalau kalian ngikutin berita dari Lazy Gadgets, pasti kalian sangat tidak suka dengan desainnya dan bisa bilang ini adalah copy paste. Tapi first impression gue akan kasih tahu tentang desainnya, tapi first impression dari semuanya ini benar-benar ringan banget. Jadi kalau kalian terbiasa dengan handphone Oppo Reno, kalian tahu seberapa ringan smartphone Oppo Reno. Nah, Find X3 Pro juga seringan itu, lebih ringan dari ini sekitar 193 gram kalau gue nggak salah, kan ini tuh di sekitar 217 gram. Jadi ini benar-benar terasa nyaman banget di tangan. Nah, untuk si Oppo Find X3 Pro sendiri, dia itu akan menggeser Find X2 Pro dari Oppo, terima kasih. Dan di sini dia hadir dengan dua warna saat perilisannya. Itu adalah yang pertama dengan yang hitam tuh glossy, dan yang biru dengan nama yang sangat simple, blue. Kalau yang hitam tuh gloss black. Jadi nggak ada tuh kayak galactic blue, chromatic blue, blue of the blue, bit of the blue, blackest of the black hole gitu, nggak ada, itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar cuma gloss black dan blue, dimana gloss black itu glossy, yang ini tuh matte, dan ini feelingnya tuh benar-benar enak banget untuk dipegang di tangan, dan dia itu benar-benar nggak ada fingerprint magnet sama sekali. Terus untuk si warna blue ini sendiri, mungkin ya, gue pribadi sebenarnya masih lebih tertarik dengan yang gloss black, karena yang blue ini mungkin kalian lihat begini tuh bagus, karena ada cahaya di sana yang memperlihatkan ada kontur di bagian kamera bumpnya. Tapi kalau kalian itu megang langsung dan gak ada cahaya nih contohnya, itu akan terlihat agak plain. Tapi kalau gloss, mau dimanapun kalian berada, itu akan terlihat cakep pop. Nah, ngomongin dari si Oppo sendiri, mungkin hal pertama yang akan kalian bahas adalah dari kameranya sendiri. Dimana kamera ini adalah ini tuh kayak meme nyontek, tapi jangan di copy sepenuhnya, tapi literally sepenuhnya dari iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max. Cuma sayangnya gue nggak ada unitnya sekarang, jadi gue nggak bisa ngasih lihat perbandingan langsung ya. Tapi kalau kalian lihat secara detail, sebenarnya dia ini punya kotak yang lebih persegi panjang, kalau si iPhone tuh lebih ke petak. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan di sana. Oke, ngomongin si Oppo Find X3 Pro, ini secara spesifikasi akan sedikit berbeda harusnya. Mungkin akan berbeda menyesuaikan dengan Indonesia. Jadi anggap spesifikasi yang kalian lihat di sini bukanlah spesifikasi final yang nanti ada di Indonesia, tapi lebih ke spesifikasi yang ya secara global kurang lebih begitu, dan ini bisa jadi pacuan kalian untuk nanti saat rilis di Indonesia. Nah, gue akan bahas beberapa hal. Yang pertama tentu aja dari tagline Awaken Color dari Oppo Find X3 Pro sendiri. Jadi Oppo Find X3 Pro itu kalau kalian sudah mengikuti leaks-nya, itu memang membahas tentang full path color management, dimana ketika kalian nge-shoot sesuatu, di encoding, terus masuk ke media storage, terus di decoding ke layar kalian, gue nggak tahu encoding dan decodingnya kebaliknya ya. Pokoknya dari 5 hal tersebut itu memberikan warna yang bisa bilang 1 billion color, atau dibuang bahasa marketingnya itu 10 bit. Sebenarnya ini sebuah hal yang menarik banget, cuma gue nggak tahu apakah ini akan digunakan semua orang, karena gue rasa ini akan menjadi sebuah hal yang profesional banget, karena 10 bit sama 8 bit mungkin nggak semua orang bisa ngebedain. Kalau nggak flat juga mungkin tidak akan terlalu bisa dibedain. Kalau tidak profesional juga mungkin ya yang penting warnanya cakep, kurang lebih seperti itu. Oke, pertama gue akan bahas layarnya. Yang pertama adalah layar 6,78 inci. Dia itu 120 Hz LTPO, yang berarti dynamic, kalian bisa dari 5 ke 120, which is good. Terus untuk layar sendiri, gue udah bandingin langsung sama Oppo Find X2 Pro. Gue bisa bilang dia itu lebih warm, ini tuh lebih putih, ini lebih terang somehow. Tapi ini tuh memiliki warna yang sedikit lebih rich dibandingkan si Oppo Find X2 Pro. Ini juga impresi singkat gue aja, karena gue baru megang smartphone ini sekitar 2 hari, jadi gue baru kayak nyoba side to side aja ngeliat. Tapi secara warna memang sedikit lebih rich, tapi kalau dibilang wow banget sampai 1 billion color, awaken color, dan segala macam ya, gue rasa gue belum sampai di tahap itu. Oke, kedua adalah bagian kameranya. Kamera di sini menggunakan dual primary sensor 50 megapiksel dari Sony.
Dimana mungkin ini menjadi sebuah smartphone pertama dengan 2 sensor yang wow gitu, yang benar-benar bagus banget, dimana ini untuk main kamera dan ultrawide kameranya itu sama-sama di 50 megapiksel. Gue nggak bisa nge-share foto sama sekali untuk hal ini, jadi gue nggak bisa ngasih lihat apa-apa. Cuman yang menarik adalah di sini ada 3 megapiksel untuk mikroskop kamera, bukan makro, pokoknya makro but to the extreme level, dimana kalian tuh karena gue nggak bisa kasih lihat ya, kalian tuh bisa foto tekstur dari mousepad kalian sendiri, atau mungkin tekstur dari bulu-bulu yang ada di keset kalian. Terus satu lagi dia punya kamera telefoto juga di sini. Terus selanjutnya yang pengen gue bahas adalah dari sisi desainnya. Untuk sisi desainnya sendiri ini bisa dibilang sangat-sangat futuristik. Karena untuk sisi desain ini itu dia memang ini akan grow sih. Ini akan grow. Gue rasa ini akan grow. Maksud gue dari leaks ini benar-benar terlihat sangat-sangat tidak asyik. Tapi ketika kalian pegang, kalian kena cahaya, ada konturnya di sana, ini terlihat lebih oke menurut gue. Dimana tadi gue bilang dia punya warna gloss black, dimana gloss black itu menurut gue jauh lebih cakep lagi karena tanpa ada cahaya pun dia langsung kelihatan konturnya naik ke atas begini, langsung kelihatan tuh. Tapi yang ini tuh harus ada cahaya baru kelihatan ada shadownya. Cuman kalau kalian pengen yang vegan leather, yang dimana kemarin tuh warna oranye, sedikit leak saja. Ini bukan dari Oppo Indonesia tapi dari biasalah Twitter ya. Dia itu ada warna putih dan vegan leather yang warna coklat. Jadi kalau kalian mau menunggu, mungkin kalian bisa memilih varian warna lain selain warna si gloss black dan juga warna si blue ini. Terus kita ngomongin ke spesifikasi. Ini gue sambil baca aja biar nggak ada kesalahan juga. Oke, tapi sekali lagi gue ingetin untuk spesifikasinya sendiri, ini mungkin akan sedikit berbeda atau mungkin ada penyesuaian untuk Indonesia, dan kita berharap juga untuk adanya penyesuaian harga juga di sana. Yang pertama tentu aja Snapdragon 888 yang tentu aja tidak mungkin tidak dipakai oleh sebuah smartphone flagship, itu udah pasti semua orang pakai. Terus untuk konfigurasi memori di 12256 dengan UFS 3.1 yang berarti udah kenceng banget. Baterai di 4500 mAh dengan SuperVOOC 2.0 65 watt charging, jadi nggak ada perubahan di sana. Berarti gue rasa untuk 100 dan 120 watt masih belum mateng atau mungkin bisa merusak smartphone kalian, dan 65 watt sebenarnya udah lebih dari cukup. Dan di sini dia punya wireless charging di 30 watt untuk speednya, dan dia tetap dapat charger ya, tetap dapat charger, satu hal yang penting. Terus untuk OS-nya sendiri itu dia pakai ColorOS 11.2 based on Android 11. Gue mau balik dikit tentang opini gue juga tentang desainnya. Oppo Find itu merupakan salah satu seri smartphone yang bisa bilang sangat-sangat menarik. Tiap seri itu punya sebuah hal yang menarik, kayak Find X dengan gradient di bagian belakang dan juga full display dan juga pop-up kameranya. Find X2 Pro dengan vegan leather-nya merupakan salah satu hal yang paling menarik. Terus dia ada di zoom-nya juga 60 kali dan displaynya mungkin bisa bilang salah satu display terbaik kemarin di 2020. Dan Find X3 Pro ini datang dengan desain yang sangat-sangat slick menurut gue, dan ini akan grow, percaya sama gue, ini kalau kalian pakai ini akan grow. 10-bit color yang gue rasa nggak semua orang akan pakai dan nggak semua orang akan peduli dengan itu, karena ya yang penting handphonenya keren dan juga mikroskop kamera yang bisa ngezoom sampai 60 kali. Cuma kalau kalian sadar, Oppo Find X, Find X2, Find X3 Pro itu semuanya mempunyai desain yang berbeda. Tiap tahun tuh berubah desainnya, tiap rilis tuh berubah desainnya. Jadi kalau kalian taruh Oppo Find X, Oppo Find X2 sama Oppo Find X3 Pro, itu pasti semuanya akan dirasa kalau dari orang yang nggak ngerti smartphone, oh ini pasti dari brand smartphone yang berbeda. Tapi kalau kalian ngerasa hal yang sama, langsung komen di bawah aja, karena gue sendiri ngerasa hal itu ketika melihat ketiga smartphone ini, walaupun ini sebenarnya ganteng banget. Jilat terus Jordi, jilat ya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas sedikit tentang Oppo Find X3 Pro. Tapi untuk harganya sendiri, ini gue pakai harga Eropa ya, jadi jangan jadiin patokan, karena biasa Eropa tuh harganya itu agak mahal ya. Tadi itu dirilis tanggal 12 Maret tadi, di mana dia di 1.149 euro atau sekitar 19,7 juta rupiah. Prediksi gue 19 juta bonus mesin kopi dan voucher cashback lain-lain. Harusnya sih gitu. Oke, that's it. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo punya 2. Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.